Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khalilu atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan tadabbur kita terhadap surat Hud. Kita masuk di ayat yang ke-40, masih di kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemarin sampai kepada penolakan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh, ya, sampai kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat perahu, ya. Dan ayat ke-40 ini adalah awal turunnya azab, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hatta, sehingga idza jaa, apabila datang, amruna, perkara kami. Maksudnya azab, ketentuan Allah SWT. Yang pertama, Allah tidak menggunakan ata, tapi menggunakan ja'a. Kata Syekh Fadil As-Samirai, walam yakul ata dzalika an ja'a, kata dia, yasta'miluhul Qur'an lima fihi masyaqqah wa su'ubah. Jadi dipakainya kata ja'a itu dibanding ata adalah, biasanya Quran menggunakan kata ja'a jika di dalamnya mengandung masyaqqah atau su'ubah. Kalau ada kesusahan, kesulitan, ya. Lah, sekarang kalau azab itu kemudahan atau kesulitan? Kesulitan. Karena itu Quran tidak menyatakan hatta idza ata, tapi hatta idza ja'a. Karena menunjukkan yang bakal datang ini, amruna ini adalah sesuatu yang sangat susah, sangat menyulitkan, yaitu banjir yang sangat besar itu. Kan itu Quran menggunakan kata ja'a. Hatta idza ja'a amruna wa farat tanur. Fara maknanya meluap atau bergerak ke atas, ya, itu namanya fara. Dari situ diambil kata. Wa farat tanur. Maksudnya adalah tanur, tahu tanur, ya? Kita tidak punya tanur sih. Tanur itu sebenarnya, kalau kamu nonton cara orang India, Turki bikin roti, ya, bikin bundaran gini di dalam, terus bawahnya api, terus ditempel ini menjuru. Nah, namanya tanur, atau ketel lah gampangannya. Kayak ketel itu loh. Nah, kalau kamu mendidihkan air di ketel, itu perlahan-lahan airnya akan naik ke atas. Kan kalau air itu naik ke atas karena dia sudah mendidih, maka dia mengeluarkan busa. Ya toh. Beruduk busa naik ke atas kemudian. Nah, itu disebut dengan farat tanur. Nah, pertanyaannya adalah, Quran ini gambarin apa? Kenapa Quran menggambarkan banjir itu diawali dengan gambaran farat tanur? Ya, air yang mendidih ke atas, ya, atau air yang bergerak menuju ke atas, gambarannya seperti tanur. Pendapat pertama, para mufassir menyatakan lokasinya Nabi Nuh itu seperti tanur. Jadi dia di daerah perbukitan yang dikelilingi oleh bukit. Daerah koyok, katakanlah di koyok Saikarang, ya, koyok alas. Jadi kira-kira ini dataran tinggi, katakanlah ini laut di bawah, ya, karena laut kan selalu berada di bawah daratan kan gitu. Ini lautnya. Jadi lokasi tempatnya Nabi Nuh itu adalah daerah yang tinggi yang dikelilingi oleh bukit. Jadi orang dulu itu kalau mencari tempat tinggal itu, dia akan mencari tempat tinggal yang alam menjadi perisainya. Masih ingat ketika Nabi Muhammad perang Uhud, Nabi Muhammad juga menggunakan lingkungan itu sebagai proteksinya. Sebelah kiri diletakin di Uhud, dia ngambil posisi yang ada Jabal Rumah, dan seterusnya, sehingga Jabal Rumah sama Uhud menjadi proteksinya, kan begitu toh. Sama kalau Nabi Muhammad istirahat, kalau pulang dari peperangan, selalu dicari yang belakangnya ada tebingnya, ada gunungnya, begitu. Sehingga musuh hanya ada satu direksi kalau mau menyerang. Dan seterusnya. Itu tradisi orang dulu begitu. Ya. Nah,
Kemungkinan kenapa Quran menggunakan kata farat dan nur itu oleh para ulama dianggap karena lokasinya Nabi Nuh itu seperti daerah perbukitan yang dilingkupi oleh bukit. Sehingga kalau mikir, wah tidak akan mungkin ada mara bahaya, wong dikelilingi oleh bukit kok, aman sekali ini. Tapi menarik, Quran menyatakan nanti airnya ini muncul dari bawah, naik ke atas, belukuduk ya, sampai kemudian menenggelamkan semuanya. Itu bahasa nomor 1. Dan ini nanti juga dikaitkan dengan terus yang ngalami banjir daerah mana saja, Pak? Ini kan kesannya seakan-akan kalau daerahnya Nabi Nuh itu dipahami seperti tanur, seakan-akan itu tidak menggambarkan keseluruhan bumi, gitu toh. Nah sebenarnya apakah Quran itu menjelaskan banjir itu seluruh bumi? Nggak clear sebenarnya dalam Al-Quran. Nah tapi kenapa kok cerita yang sangat kuat disampaikan oleh para mubaligh bahwa banjir zamannya Nabi Nuh itu meliputi seluruh wilayah di dunia ini? Karena perjanjian lama. Karena cerita-cerita Israiliyat yang masuk ke kita itu bahkan ceritanya burung itu sampai akhirnya ya mati semuanya. Kenapa? Karena dia terbang, mau turun nggak ada pohon sudah. Di perjanjian lama gitu diceritakan. Jadi sampai dia terbang, terus kalau mau turun, aduh nggak ada lagi nih. Akhirnya dia turun ke air, mati. Begitu. Wah, itu untuk menggambarkan apa? Tidak ada satu tempat pun yang bisa dipakai untuk berarti tidak ada satu daerah pun yang tidak terkena air, kan begitu. Sebenarnya ini lebih banyak dari Israiliyat. Quran sendiri, ya karena itu para ulama dalam Islam terbagi menjadi 2 pendapatnya. Gak usah tukaran ini dan ini tidak mengeluarkan dari keislaman. Saya tidak percaya, Pak, menurut saya itu hanya banjir lokal saja. Ya nggak apa-apa. Anda percaya bahwa banjir Nabi Nuh itu ke seluruh dunia juga tidak apa-apa. Nah, kenapa ini penting juga? Karena banyak nanti kalau kamu berhadapan dengan ilmuwan dan seterusnya, itu tidak percaya. Doesn't make sense, ada banjir seluruh bumi itu, gitu. Nah, alhamdulillahnya saya tidak tahu ya. Silakan sampean teliti nanti kait-kaitin dengan sains kalau ada informasinya. Apakah memang memungkinkan banjir itu meliputi seluruh wilayah? Wallahu a'lam. Ya, tapi kita juga punya pijakan karena Quran sebenarnya tidak menunjukkan secara clear bahwa banjir tersebut terjadi secara total. Nomor 1. Yang kedua, ada menjanakan farat tanur itu hanya gambaran saja bahwa airnya nanti akan bergerak dari bawah menuju ke atas. Awalnya itu bukan dari air hujan dulu, tapi dari air laut yang naik ke atas. Berarti apa itu? Tsunami. Tsunami kan dari bawah toh, Rek. Ya, terus naik ke atas itu kan dari laut itu, terus orang tidak mengira terus sampai. Dan yang menarik cara Allah menggambarkan, coba kalau tsunami itu airnya bersih atau muntuk-muntuk campur baur, muntuk-muntuk campur baur, gitu. Persis seperti farat tanur, gitu gambarannya itu. Itu katanya Al-Quran. Jadi hatta idza jaa amruna wa farat tanur qulna, dikatakan Allah kemudian berkata. Jadi menarik ya. Jadi kalau Allah itu kalau Quran itu kesannya positif, ini kan di sini Allah menyelamatkan. Makanya ada nama Allahnya, ada kulna. Kami berkata kemudian. Berbeda ketika Allah mengazab, kalimatnya bukan menggunakan maklum tapi menggunakan majhul. Ya, misalnya di ayat mana tadi ya? Udah ketemu ya, nantilah kalau ketemu ya. Jadi Quran menggunakan kata qila, bukan menggunakan kata kulna ya. Jadi ini karena positif ya. Jadi kami berkata kemudian ihmil fiha, bawalah di dalamnya. Nah ini juga jadi debat oleh para ulama. Kenapa kalimatnya ihmil fiha? Sekarang kalau kamu mana kata yang benar menurut kamu, fiha atau alaiha? Misalnya orangnya ini di luar, terus ada kapal besar, terus banjir datang, kamu ngomongnya ihmil alaiha atau ihmil fiha?
Nah, para ulama ada yang menyatakan yang lebih cocok alaiha, kata dia. Karena awalnya dari luar, terus disuruh naik ke dalam kapal. Karena kalau fiha itu seakan-akan dia sudah berada di dalam kapal. Nah, para ulama udah menyatakan kenapa kok ihmil fiha, ada yang menggunakan cerita Israiliyat untuk memahami kata fiha. Coba. Digambarkan bahwa perahunya itu ada 3 dek. Dek pertama hewan-hewan, dek kedua makanan, minuman, mungkin biji-biji, tandur-tanduran, dek ketiga Nabi Nuh dan manusia. Jadi ketika Nabi Nuh menyatakan ihmil fiha, katanya ayo naik dari dek menuju lantai 3. Oh lantai dek, lantai 1, lantai 2. Kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi ini bukan berdasar dari Quran atau dari Rasulullah SAW. Jadi kita tetap meragukan karena Israiliyat. Tapi cukup bisa memahami kata fiha. Misalnya Ibnu Ashur menyatakan enggak, fiha itu justru yang paling tepat, kata Ibnu Ashur, bukan alaiha. Wah, ngono iku mufasir di debat norek bayangno. Awakmu lah ndak kepikiran blas loh. Makane ndak dadi mufasir. Masya Allah kalau kita pikirkan itu menariknya ya. Ihmil fiha min kulli zaujain, dari setiap pasangan isnain, dua-dua. Yang pertama yang disuruh masuk dulu adalah hewan dulu. Dua-dua dulu. Kenapa kok dua-dua? Karena nanti akan reproduksi. Makanya kambing, lanang, wedok, diceki gendere. Ya. Semuanya dan seterusnya. Kata para ulama, kenapa kok disebut, kata Syekh Fadil Samirai misalnya, kenapa kok disebut hewan dulu? Ya karena itu sumber makanan kita. Kita tidak akan bisa survive nanti. Oke, sampean selamat. Tapi bumi entek, gono wit-witan, gono kewan, ya mati tetap. Hanya tuh. Terus apa gunanya bikin perahu? Gitu logikanya itu. Karena itu yang dibawa tanaman-tanaman hewan-hewan dulu. Minimal nanti meskipun beli wedhus itu lah, sing urip. Gitu. Wah, itu menarik ya logikanya. Kita ini kalau mikiri Quran, ndak mari-mari rek. Setiap kata itu ada menariknya. Makanya jangan Shelo kalau baca itu, ngenedak ru aku. Padahal ndak apa-apa, ya toh. Masya Allah, itu indahnya Al-Quranul Karim. Wa ahlaka, dan baru keluargamu. Karena urutannya kita ini kalau nyelamatin, tentu yang diselamatkan pertama kali adalah saudara kita, keluarga kita. Samalah dengan rumus pesawat terbang itu loh. Yang diselamatin siapa dulu? Dirimu, baru setelah itu yang ada di samping, mojok ke depan dulu, dan seterusnya. Ya. Jadi kayak begitu. Wa ahlaka, dan keluargamu, illa man sabaq alaihil qaul, kecuali orang yang telah dahulu ketetapannya baginya. Maksudnya dia meskipun keluargamu tapi tidak termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah, karena ketentuannya adalah dia masuk neraka karena dia tidak beriman pada Allah SWT. Ya. Wa man amana, dan orang yang beriman, orang mukmin yang beriman kemudian dibawa semuanya oleh Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma amana ma'ahu, dan tidaklah beriman ma'ahu bersama Nabi Nuh alaihissalam illa qalil, kecuali sedikit. Tidak banyak, rek. Qila cuman 40 atau 48 pasangan. Dakwah 950 tahun, bayangin. Cuman dapat 40 pasang, berarti cuman 80 orang. Wah, sama Felix Sau kalah itu. Ya kalau kita pikirkan ya. Nah, jadi tapi bukan lagi-lagi itu apa pelajarannya kalau dari dakwah? Dakwah itu bukan berkenaan hasil ya. Tapi proses dan seterusnya itu yang paling penting ya. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Qul nahmil fiha, loh sudah ini. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala, dan kemudian berkata Nabi Nuh alaihissalam, irkabu, ya, naiklah ya, kalian semuanya, fiha, di dalam perahu ini, kapal ini, fiha, dengan membaca bismillah.
Jadi ini ada yang menyatakan yang pertama diucapkan ketika baru naik. Ada yang menyatakan enggak, ya selama ada di dalam perahu itu menyatakan bismillah. Karena itu yang akan membuat mereka selamat di dalam perahu tersebut. Jadi mereka selamat bukan karena perahunya, mereka selamat bukan tapi karena bismillahnya itu. Gitu maksudnya. Yeah. Makanya kita tidak boleh percaya dengan apapun saja ya, karena yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahi majreha wa mursaha. Ini kata majroha bisa dibaca mujroh. Ya, kata mursaha cuman satu qiraatnya, cuman mursa, tidak ada marsaha. Tapi kalau majroh ada dua, ada majroh, ada mujroh. Nah, kalau dari kata jaro, ya, kalau dari kata jaro, masdarnya, ya, atau dzaraf zaman, dzaraf makannya adalah majroh, ya. Kalau dari kata ajroh, bukan jaro, ajroh, maka masdarnya adalah mujroh. Okay. Berarti kalau mursaha bukan dari kata rosa, tapi dari kata arsa, itu ya. Nah, yang menarik kata mursaha sama majreha wa mursaha ini dia jadi tiga ya, statusnya kalau dalam sorof. Dia jadi masdar, jadi dzaraf makan, jadi dzaraf zaman. Tiga-tiganya. Jadi nanti ketika kita berdoa itu, kita berdoa ya Allah, dengan namamu ya Allah, perjalanan sama perhentian perahu ini, ya selamatkan ya Allah. Nomor satu, kalau kita menggunakan masdar maknanya di dalamnya itu. Kalau kita menggunakan dzaraf makan, ya Allah, dengan namamu, tempat berjalannya ini, dan nanti tempat perhentiannya ini ya Allah. Kalau kita pakai dzaraf zaman, berarti ya Allah waktu berjalannya ini dan waktu berhentinya ini. Coba bayang no, satu kali doa tapi kesangkut ke semuanya. Menarik rek, gak ono kon iso ndonga sesimpel itu tapi ngelingkupi semuanya. Hanya dengan kata bismillahi majreha wa mursaha. Ustaz Nu'man punya hal yang menarik. Saya tidak temukan di tafsir yang lain kecuali Ustaz Nu'man. Kata Ustaz Nu'man ada slanting di sini, ada imalah, ya, majreha, bukan majoroha. Kenapa? Karena sebenarnya Allah mau menggambarkan sesuai dengan keadaannya. Sekarang saya tanya, ini badainya apa? Banjirnya ini banjir sangat besar. Gelombangnya saja digambarin Al-Quran sebesar apa? Maujun kal jibal. Seperti gunung, rek. Berarti berapa meter itu? Wah, gunung kan ya iso tergantung tingginya. Wah, berarti tinggi sekali. Kamu kalau naik kapal, ombaknya katakanlah 12 meter. Kira-kira kapalmu smooth atau gini-gini? Slanting, kata Ustaz Luqman. Karena itu tidak dibaca majoro yang menggambarkan smooth, tapi majore. Ngomongnya kayak slanting. Majore, you know. Saya geleng-geleng, kok iso Ustaz Luqman tutuk kono itu. Saya nyari di tafsir apapun tidak ketemu, yaitu apa namanya, Ustaz Nu'man yang membicarakan. Jadi majreha sebenarnya juga untuk menggambarkan keadaan tidak nyamannya perjalanan itu. Koyok kon kalau sampean naik pesawat terus turbulensi. Nah, itu majreha. Juru hati terus ndak katene numpak pesawat mana wis, ndak katene ngono sampe. Karena takut kita. Nah, seterusnya. Jadi itu slantingnya, Masya Allah, majreha. Tapi murseha nggak ada. Kenapa? Karena kalau sudah berhenti bergerak-gerak ndak? Yo enggak rela, berhenti ya wis mandek. Makanya mursaha, balik mana? Padahal mestinya kan di mana-mana kalau ada imalah itu biasanya waduhe ya walali ida saje kan gitu toh. Ini enggak. Majreha wa mursaha, karena untuk menunjukkan yang satu lagi fluctuate, kemudian waktu mursaha dia stabil sudah.
Dia berhenti kemudian. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pengampun, ya, atas semua kesalahan dan seterusnya. Ya, Dia Rahim, sangat sayang sama kamu dan seterusnya. Ini ayat yang ke-41, ya. Sebenarnya dramanya masih sangat banyak, ya, masih sangat menarik. Tapi waktu ini wis mepet rek. Saya kira itu dulu kelanjutannya nanti saja, ya. Satu lagi lah. Wahia tajri fi maujin kal jibal. Wahia, dan perahu tersebut, tajri bihim, berjalan, ya, fi maujin, dalam gelombang, kal jibal, yang seperti gunung. Wah, saking besarnya ombaknya dan seterusnya. Quran menggambarkan seperti itu. Wanada, dan Nuh kemudian bengok-bengok. Nuhu ibnahu, Nabi Nuh kemudian berkata dengan keras, memanggil anaknya ibnahu, dan dia berkata, wa kana fi ma'zilin, anaknya berada di ma'zilin, dari kata uzlah. Ma'zilin berarti apa? Tempat pengungsian, jadi kalau you melepaskan diri dari kumpulan, you namanya uzlah, ya lah. Dia uzlah, makanya disebut dengan ma'zilin. Ada juga yang mengartikan ma'zilin juga bukan hanya dia uzlah dari tempat, tapi dia juga uzlah dari keyakinan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi dua-duanya maknanya. Jadi dia pindah kemudian lari kemana? Ma'zilin, dari ke tempat yang terpencil, yaitu ke atas gunung, sambil menyatakan apa dia? Wa kana fi ma'zilin, Nabi Nuh bengok-bengok, ya bunaya, hei anakku sayang. Orang tua itu gitu rek, sak bejat-bejate anak, ya. Meskipun anak tidak nurut sama kita, anak itu tidak, itu pelajaran juga. Cara nasihati anak, nah, itu dakwah kepada anak. Meskipun anak nakali kaya apa, panggillah dia dengan sayang, ya, dan seterusnya. Ojo dus wedus, nah, dan seterusnya. Tetap ya bunaya. Orang tua itu begitu. Makanya kamu itu harus sadar, terutama mbak-mbak itu nanti dinikahin sama orang tuanya, wah kayak ayah ini mamang, bapak ini tidak ngerti perasaan saya. Wah, yes, ya. Tidak ada orang tua itu yang tidak menyayangi anaknya, rek. Oh no, ya. Jadi diskusilah dengan baik. Kalau misalnya pilihan tidak cocok dan seterusnya, ojo samping nyulokno, bapak tidak tahu perasaan saya, bapak maunya sendiri. Gak ono wong tua. Nanti kamu jadi orang tua, kamu mengerti. Ya Allah, iya ya Allah, apa biar aku ngono itu. Ya ada, rek. Itu orang tua. Digambarkan di sini, hatta anak yang kurang ajar mesti mengatakan ya bunaya irkam ma'ana. Indahnya kalimatnya itu ya. Kok yo iso Quran itu ya. Mestinya lah irkab ma'ana. Bacaannya menjadi irkam ma'ana, karena untuk menunjukkan ayo gabung. Lek gabung itu yo bae ilang nyang mim. Yo kalau seneng bahasa rek, yo wah Allah kok iso ajaib ngono Quran itu ya dah. Kalimatnya aja sudah menunjukkan yo kam irkam ma'ana, masya Allah, ya. Wala takun ma'al kafirin, jangan kamu menjadi orang yang kafir. Kata para ulama, ini anaknya naik ke atas gunung yang kira-kira masih bisa dekat dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ada di perahu nih, ya, sehingga dia masih bisa bengok, ayo rene masih bisa dia berbicara. Ya, tapi nanti pelan-pelan. Kenapa kok dengan stop kemudian tidak ada lagi pembicaraannya? Karena air merambat terus. Dia semakin lari ke atas, semakin ayo sini lompat atau apa, tapi dia menolak terus sampai kemudian dia tenggelam. Dan tidak ada lagi pembicaraan. Coba bayangin kamu adalah orang tua itu, Nuh alaihissalam. Nonton anakmu kamu panggil ingin menyelamatkan, dia tidak peduli denganmu. Dan kemudian dia kelelep di depan matamu sendiri. Lah beda to rek perasaannya. Nangise apa Nabi Nuh. Qala, anaknya berkata, sa'awi ila jabalin. Ya kalau kita mencari sesuatu tempat yang kita bisa rileks, nyaman. Namanya awa. Tempatnya disebut dengan ma'wa. Ya. Ma'wa jual tahu, ma'wa, makni, makti, enggak ya. Ma'wa itu misalnya surga juga disebut dengan darul ma'wa, kan gitu toh. Tempat rileks, nyaman, nyantai, itu namanya. Sa'awi, kata dia, saya akan
naik mencari tempat di mana saya bisa rileks, nyaman, tentram, kata dia. Ila jabalin, ke atas gunung saya, ya'simuni, yang bisa melindungi saya, minal ma, dari air banjir ini. Qala, Nabi Nuh berkata, la asima, babar pisan, gak akan ada proteksi. Ya, al-yaum, hari ini. Ya, karena semuanya pasti akan ditenggelamkan oleh Allah. Min amrillah, dari azabnya Allah SWT. Illa marrahim, kecuali orang yang disayang oleh Allah SWT. Wahala bainahumal mauju, fakana minal mughraqin. Ya, dan kemudian memisahkanlah antara anaknya Nabi Nuh dengan Nabi Nuh alaihi salam, fakana, dan adalah anaknya Nabi Nuh minal mughraqin, dari orang yang ditenggelamkan. Kata para ulama, kenapa menggunakan kata mughraqin? Karena untuk menunjukkan tenggelamnya dia karena kesalahannya dia sendiri, bukan karena yang lain. Minal mughraqin, minal mughraqin. Ini yang menarik. Nanti setelah hilang, Nabi Nuh berdoa, nangis Nabi Nuh, mikirin anaknya itu. Ya, karena hilang anaknya. Ya, begitu sudah nggak ada anaknya, baru Allah kemudian berkata, qala ya ardu. Ya, ini kata para ulama gini, menarik. Coba. Yang pertama, Quran menggunakan kata waqila, dan dikatakan. Berarti ini Allah berkata kepada bumi, kepada langit. Satu, menggunakan kata qala, seakan-akan dia mendengarkan. Nomor satu. Yang kedua, menggunakan munada, ya ardu, hei. Kata para ulama, tidaklah sesuatu itu diajak bicara dan menggunakan munada kecuali dia punya akal. Makanya ada ulama yang menyatakan bumi, langit itu sebenarnya bisa diajak bicara. Lah sayangnya kita nggak tahu cara bicaranya. Buktinya Allah bisa berbicara. Ya mungkin kalau kita bisa tahu, nanti Dajjal yang bisa itu. Kalau di hadis Dajjal yang bisa begitu. Ya sama, ya, weh langit turun hujan, turun. Ya, dan seterusnya. Nah, kita belum tahu sampai di mana. Ada yang menyatakan enggak, ini majaz. Tapi ada yang menyatakan enggak majaz, ini wong clear kok. Dikila, habis itu dikata pakai munada, ini jelas bukan majaz tapi literal. Ya, Allah berkata, jadi setelah banjir itu, ya ardu, wahai bumi, ablighi ma'aki. Ini sudah di stop sekarang. Ya, surutkan airmu. Waya sama, hei langit, udah tahan sudah, jangan keluarin lagi hujanmu. Jadi peristiwa itu tsunami besar-besaran, dari atas hujan terus menerus, buat ditumpak belak. Ya, itu wagridul ma, airnya kemudian menyurut. Ya, waqudiyal amr, terjadi sudah ketetapan Allah ini, azabnya Allah. Wastawat alal judi, dan kemudian berlabuhlah perahunya Nabi Nuh ke Gunung Judi. Masalahnya Gunung Judi itu di mana? Enggak ada. Sampai Roma Irama bikin lagu judi, ya enggak ono sambungannya lah itu. Jadi wallahu a'lam, semuanya menyatakan, ada menyatakan ini adalah gunung di antara Irak sama Armenia. Ada yang terakhir kemarin itu penemuan kayu-kayu yang menyerupai kapal di Turki. Yang menurut data sejarah, kayu itu berusia 2500 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum Nabi Isa alaihissalam, dan itu diperkirakan masanya Nabi Nuh alaihissalam. Nah kalau itu benar, apa judi itu di Turki, wallahu alam. Ya anggap saja benar, jadi kamu punya alasan untuk pergi ke Turki. Ngapain? Ngelihat kapalnya Nabi Nuh, gitu dong. Observasi. Jadi wastawat minimal di bojong, no, ayolah mas, ini rihla ilmiah Qur'aniyah. Jadi wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Ya, sekarang bukan waqulna, waqila. Karena ini untuk kejelekan, makanya tidak ada Allahnya di sini. Waqila, dan dikatakan bu'dan, hancur, jauhlah sana, lil qaumil zalimin, bagi kaum yang zalim. Ya, saya kira itu dulu deh. Aku ngaji mana mari maghrib soalnya keluar nanti. Jadi itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Ya, jadi salah satu ujian iman yang paling berat adalah badai itu. Ya, dan banyak orang yang tidak bisa selamat darinya karena meragukan
rahmatnya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian semoga ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dianuin dhisik. Oke, ayo makan dulu oke. Aduh. Kaose pengasuh Im. Loh, aneh. Kaos 20 aku nang kono nang pajaran tapi apa? Pajaran enggak nang Kelaka. nanti.